Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu cintai. Ya, bertemu lagi ya dengan video pembelajaran matematika kelas 7 dengan ibu Dewi Carianti. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran ini? Yang pertama yaitu tentang konsep himpunan. Apa sih konsep himpunan? Himpunan itu seperti apa? Yang bukan himpunan seperti apa? Nah, kita akan pelajari di situ. Yang kedua yaitu tentang penulisan himpunan. Bagaimana menulis himpunan tersebut? Iya. Yang ketiga yaitu tentang menyatakan himpunan. Nah, ada berapa poin menyatakan himpunan tersebut? Nah, kita akan mempelajari dalam video pembelajaran ini. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Penjelasan pertama yaitu tentang konsep himpunan. Apa sih himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, yang termasuk himpunan itu adalah definisi yang jelas ya. Contoh himpunan yaitu kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama yaitu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi himpunannya apa aja pada bulan Agustus? Jadi nama-nama siswa yang lahir di bulan Agustus himpunannya. Yang kedua yaitu kumpulan siswa laki-laki. Nah, jadi himpunannya terdiri dari siswa laki-laki, nama-nama siswa laki-laki. Yang ketiga yaitu kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, jadi di sini definisinya jelas ya, hanya buah-buahan yang berhuruf awal M saja himpunannya, seperti mangga, manggis, markisa, melon ya. Oke. Itu ya. Yang keempat yaitu kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Jadi di sini juga definisinya jelas ya. Jadi himpunannya itu adalah himpunan nama kota yang huruf awalnya itu S, yaitu Surabaya, Salatiga, Samarinda, Semarang ya. Yang kelima yaitu kumpulan binatang berkaki dua. Nah, di sini juga definisinya jelas yaitu berkaki dua. Nah, apa saja sih himpunannya? Yaitu bebek, burung, angsa, soang, dan sebagainya. Oke, yang keenam yaitu kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ini juga definisinya sangat jelas ya, yaitu Asia Tenggara. Yang terdiri dari himpunannya apa saja? Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Tadi sudah dijelaskan contoh yang himpunan. Nah, kalau ada yang contoh himpunan berarti ada yang bukan himpunan. Nah, apa sih syarat yang dikatakan dia itu bukan himpunan? Yaitu apabila sekumpulan benda atau objek yang memiliki definisi ya tidak jelas ya. Jadi kebalikannya dari himpunan. Ya, contohnya apa yang bukan himpunan? Atau kumpulan yang termasuk bukan himpunan apa saja? Yang pertama yaitu kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, di sini ada kota-kota besar. Nah, ini definisinya tidak jelas ya. Tidak jelas. Kenapa? Karena kota-kota besar ya, itu memiliki definisi yang abstrak atau definisi yang tidak jelas atau abstrak ya. Kenapa? Karena menurut masing-masing orang ya, itu akan berbeda. Ya, misal menurut Ibu Kuningan itu kota besar, tapi menurut kalian enggak Bu, Cirebon yang kota besar. Ya. Oke, yang kedua, contoh kedua yaitu kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini kata yang definisinya tidak jelas ya di mana? Ya, pinter, di orang kaya. Ya, orang kaya itu memiliki definisi yang tidak jelas. Ya, atau abstrak.
Karena relatif, menurut pandangan orang itu berbeda-beda. Kan pandangan kaya dari masing-masing orang itu berbeda. Dikatakan kaya apabila punya rumah. Ada yang bilang dikatakan kaya itu punya mobil. Nah, itu ya relatif ya. Yang ketiga yaitu kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, mana kata yang tidak jelas? Iya, siswa yang pandai. Nah, ini juga memiliki definisi yang abstrak, ya, tidak jelas atau ambigu, ya. Dua penafsiran, ya. Nah, menurut kalian, orang yang pandai itu yang ranking 1 sampai 10. Menurut Ibu, yang orang pandai itu orang yang pintar matematika saja. Ya, ada orang yang beranggapan orang yang pandai itu yang bisa tampil di depan kelas. Nah, itu beda-beda ya. Yang keempat yaitu kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, mana definisi yang tidak jelasnya? Ya, pintar. Gunung yang tinggi. Ya, tinggi itu, kata tinggi itu definisi yang tidak jelas ya. Oke, nomor 5, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, definisi yang tidak jelasnya di mana? Pintar. Disenangi, ya. Kata disenangi itu berbeda. Itu memiliki definisi yang tidak jelas karena masing-masing orang berbeda juga. Nomor 6 yaitu kumpulan makanan yang lezat. Ya, definisi yang tidak jelasnya di mana? Ya, lezat. Kata lezat ini di sini berbeda-beda. Menurut Ibu, makanan yang lezat itu telur, tempe. Tapi menurut kalian beda, Bu. Makanan yang lezat itu pizza, burger. Nah, kata lezat itu berbeda-beda menurut pandangan orang. Makanya disebut dengan definisi yang tidak jelas. Nah, dari ke-6 contoh tadi disebut sebagai bukan himpunan. Oke, sampai sini kalian sudah jelas ya perbedaan mana himpunan dan mana bukan himpunan. Penjelasan kedua yaitu tentang penulisan himpunan. Nah, pada saat kita ingin menulis himpunan itu ada cara-caranya, yaitu yang pertama harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, ya, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang keempat, antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. A sama dengan, nah ada tanda sama dengan ya. Nah, kemudian ada huruf kapital juga A-nya, kurawal buka ya, Rudi, koma juga nih harus yang keempat kan ada tanda koma, Tony, Ahmad, Budi, Tiko, dan kurawal tutup. Nah, yang B, nih contoh yang kedua yaitu B sama dengan ya, kurawal buka 5, 8, 9, 10, 14, kurawal tutup. Dalam penjelasan yang terakhir, kita tentang menyatakan himpunan. Dalam menyatakan himpunan itu ada 3 macam. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, kurung kurawal tutup. Dan B sama dengan kurung kurawal buka 1, 3, 5, 7, kurung kurawal tutup. Dan yang kedua yaitu menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Contohnya, nah kita lihat ya, tadi himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 termasuk bilangan apa? Iya, pintar. Asli ya. Kalau bilangan asli itu selalu diawali dengan huruf 1, angka 1 ya. Oke, jadi penulisan kata sifatnya yaitu A sama dengan kurung kurawal buka, bilangan asli kurang dari 4. Kenapa kurang dari 4? Karena sampai 3. Oke, yang B sekarang. 1, 3, 5, 7. Bilangan apa? Pintar, bilangan ganjil ya. Jadi penulisannya B sama dengan kurung kurawal buka, bilangan ganjil kurang dari 8. Kenapa kurang dari 8? Iya, pintar karena terakhirnya adalah angka 7. Dan penulisan yang ketiga yaitu dengan notasi. Nah, ini kadang banyak siswa yang merasa kesulitan
pada poin yang ketiga ini. Tapi ya kita sama-sama belajar untuk menuliskannya, cara menuliskannya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Tadi himpunan A itu bilangan asli kurang dari 4, maka tulisannya adalah dengan notasinya yaitu A sama dengan kurung kurawal buka, X di mana. Nah, garis ini dikatakan dengan disebut dengan di mana. Di mana X kurang dari. Nah, notasi kurang kan ada tanda itu ya yang mangap ke kanan. 4, X adalah bilangan asli kurung tutup. Dan B sama dengan kurung kurawal buka, X di mana X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Untuk jelasnya kalian bisa lihat di e-learning SNMPTN 7 Cirebon. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa hubungi Ibu lewat WA atau telepon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.